Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini merupakan pertemuan awal dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Naisa Nur Fadilah. Di sini Ibu mengajar ekonomi untuk kelas 10. Untuk pertama kalinya kita akan mempelajari tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi apa saja yang akan kita bahas dalam ilmu ekonomi? Kita mulai dari konsep dasarnya. Oke, yang pertama di sini sebelum ke konsep dasarnya, kita perkenalkan manusia sebagai makhluk sosial dan juga makhluk ekonomi. Kita akan membahas manusia sebagai makhluk sosial, kemudian manusia sebagai makhluk ekonomi, dan menyeimbangkan peran sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial. Pada dasarnya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia pasti membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial atau disebut juga dengan homo socialis. Kemudian manusia juga sebagai makhluk ekonomi. Manusia memiliki banyak kebutuhan. Untuk mencapai kebutuhannya tersebut, manusia akan terus mengusahakan untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Oleh karena itu, manusia juga disebut sebagai homo economicus atau makhluk ekonomi. Menyeimbangkan peran sebagai makhluk sosial dan juga makhluk ekonomi. Manusia merupakan makhluk sosial dan ekonomi. Manusia memerlukan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya, karena tidak mungkin manusia dapat memenuhinya sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan, ada kalanya manusia tidak dapat melakukannya sendiri. Jadi di sini manusia tidak hanya sebagai makhluk sosial, tetapi juga sebagai makhluk ekonomi. Karena untuk memenuhi kebutuhan manusia itu, kita masih membutuhkan pertolongan dari orang lain. Oke, perhatikan gambar berikut. Di sini ada pom bensin, di mana banyak konsumen yang mengantri. Nah, hal ini kenapa bisa mengantri? Apa masalahnya? Oke, dari slide yang sebelumnya, gambar yang tadi itu adalah realitas dari adanya kelangkaan. Kelangkaan merupakan masalah bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam dengan alat pemuas yang terbatas. Masalah inilah yang membawa kita untuk mempelajari ekonomi. Secara bahasa, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia atau oikonomos, yang terdiri dari dua kata, oikos dan juga nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi secara bahasa, bahwa ekonomi adalah aturan rumah tangga. Sedangkan secara istilah, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia, baik secara individu maupun secara kelompok, melakukan pemilihan terhadap sumber daya yang langka dengan cara memproduksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari pengertian ini, kita bisa ambil 4 konsep dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi yang pertama itu adalah pilihan. Pilihan. Kemudian yang kedua adalah kelangkaan. Di sini ada sumber daya yang langka. Kemudian yang ketiga adalah barang dan jasa atau alat pemuas kebutuhan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan. Keempat konsep dasar itu kita akan pelajari menjadi konsep dasar ilmu ekonomi. Apa sih masalah dasar ekonomi manusia? Yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya yang terbatas. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah cerminan adanya perasaan kekurangan dalam diri manusia yang selalu ingin dipuaskan. Nah, kenapa kebutuhan manusia itu tidak terbatas? Sebetulnya banyak faktor, tapi di sini Ibu akan menjelaskan 2 faktor. Yang pertama, karena jumlah penduduk yang terus meningkat. Kemudian yang kedua adalah sifat alami manusia, di mana kebutuhan setiap orang itu terus berkembang. Pingin ini belum sudah terpenuhi, ingin lagi yang lain, seperti itu. Sedangkan di sini alat pemuasnya terbatas. Itu masalah dasar ekonomi manusia. Sehingga di sini muncullah yang namanya kelangkaan. Menurut Samuelson,
disebutkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pilihan. Kenapa ilmu pilihan? Karena di sini kita harus memilih karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya yang terbatas. Maka di sini kita harus melakukan pilihan karena terjadinya kelangkaan. Oke, kita bahas kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi pada saat kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan tidak diimbangi dengan kemampuan untuk memenuhinya. Atau, kelangkaan adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemuasnya yang terbatas. Itu kelangkaan. Kemudian apa sih penyebab dari kelangkaan? Oke, yang pertama karena keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam atau sumber dayanya yang terbatas, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Jadi manusia itu melakukan kerusakan terhadap alam sehingga menyebabkan kelangkaan. Kemudian keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemuas kebutuhan. Kemudian adanya bencana alam, ini juga menyebabkan kelangkaan. Dan yang terakhir adalah perang. Perang juga itu bisa menyebabkan kelangkaan. Jadi kelangkaan itu tidak hanya terhadap sumber daya alam, tapi kelangkaan juga bisa terhadap sumber daya manusia, sumber daya modal, dan juga skill. Oke, di sini ada perbedaan antara kebutuhan dan juga keinginan. Apa sih itu kebutuhan? Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dipenuhi oleh seseorang dan harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka akan memengaruhi kelangsungan hidup. Ini ya yang jadi intinya. Kalau kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan memengaruhi kelangsungan hidup. Sedangkan keinginan adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki namun tidak harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, tidak akan memengaruhi kelangsungan hidup. Contoh, saya butuh makan. Kalau tidak makan, berarti kita akan sakit. Tapi bedakan dengan saya ingin makan spaghetti. Tanpa makan spaghetti, makan yang lain juga, kita tidak akan sakit. Tetap makan. Seperti itu. Itu perbedaan antara kebutuhan dan juga keinginan. Nah, di sini ada macam-macam kebutuhan. Yang pertama berdasarkan intensitasnya atau tingkat kepentingannya. Yang kedua berdasarkan waktunya. Ketiga berdasarkan sifatnya. Keempat berdasarkan subjeknya. Dan yang terakhir berdasarkan sumbernya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Ada 3 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan yang harus dipenuhi, contohnya adalah makan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contoh seperti apa? Contoh membeli sepatu, kemudian membeli tas, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan tersier atau kebutuhan luks yang sifatnya mewah jika kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Misalkan mobil mewah, perhiasan, kemudian villa mewah. Itu berdasarkan intensitasnya. Selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya. Yang pertama ada kebutuhan individu. Kebutuhan yang dirasakan oleh pribadi atau individunya oleh seseorang. Contohnya seperti seseorang membutuhkan buku. Buku itu untuk kebutuhan individu atau yang lainnya seperti sikat gigi. Sikat gigi itu kan kebutuhan individu. Kemudian yang kedua, kebutuhan umum atau kelompok, kebutuhan yang dirasakan secara bersama-sama atau secara kelompok. Contohnya seperti jalan raya, kemudian jaringan listrik, jembatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan berdasarkan waktunya. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang, kebutuhan yang pemenuhannya harus dilakukan sekarang, tidak bisa ditunda. Contohnya orang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. Kemudian kebutuhan masa mendatang atau yang akan datang, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda.
Contohnya adalah menabung, misalkan orang tua menabung untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya, atau menikah, itu adalah kebutuhan masa depan. Kebutuhan berdasarkan sifatnya ada dua. Yang pertama kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang lebih banyak dirasakan secara fisik atau secara raga. Contohnya kita butuh makan, kita butuh obat-obatan, kita butuh olahraga, refreshing, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan rohani, kebutuhan yang dirasakan oleh rohani atau jiwa manusia. Contohnya pelatihan keahlian kerja untuk menambah wawasan atau untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan pada saat kita bekerja. Atau refreshing atau piknik, liburan, itu juga kebutuhan rohani. Dan yang terakhir, kebutuhan berdasarkan sumbernya. Ada kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis adalah kebutuhan yang timbul dari hati nurani. Contohnya adalah rasa ketenangan atau rasa aman, rasa nyaman, perasaan senang. Itu adalah kebutuhan psikologis. Kemudian kebutuhan sosial, kebutuhan yang timbul akibat pengaruh lingkungan sosial. Contohnya misalkan gotong royong, kerjasama, atau lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan di sini bisa berupa barang dan jasa. Barang itu sifatnya berwujud, kalau jasa itu tidak berwujud, jadi hanya berupa pelayanan atau servis saja. Apa itu alat pemuas kebutuhan? Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia berupa barang maupun jasa. Macam-macam alat pemuas kebutuhan. Yang pertama berdasarkan cara memperolehnya, kedua berdasarkan kegunaannya, yang ketiga berdasarkan hubungannya dengan pendapatan orang lain, kemudian berdasarkan hubungannya dengan barang lain, kemudian berdasarkan proses produksinya, dan berdasarkan bentuk dan sifatnya. Jadi di sini ada 6 jenis alat pemuas kebutuhan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama ada barang non-ekonomi atau barang bebas. Jadi barang yang betul-betul terdapat di alam bebas. Jadi untuk memperolehnya kita tidak usah melakukan pengorbanan. Jadi kita tinggal menikmatinya saja. Contohnya apa? Seperti cahaya matahari. Kemudian air. Air juga kan kita harus membedakan mana air yang termasuk barang bebas dan juga barang ekonomi. Kalau barang bebas itu ya seperti air hujan, air sungai, air laut. Ketika kita memperolehnya, kita tidak usah melakukan pengorbanan. Kemudian yang kedua, barang ekonomi. Hampir seluruh yang ada di muka bumi itu adalah barang ekonomi. Kenapa? Kita harus melakukan pengorbanan untuk memperolehnya, baik berkorban secara tenaga, waktu, materi, dan lain sebagainya. Contohnya apa? Ya seperti kita memerlukan BBM, kita butuh pengorbanan, alat-alat elektronik, makan, minum, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, alat pemuas kebutuhan berdasarkan kegunaannya. Ada 2 jenis. Yang pertama, barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang siap digunakan, yang siap dipakai, yang siap dikonsumsi. Contohnya, makanan. Kita butuh makan, ini siap dikonsumsi. Kemudian barang produksi, yaitu barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Itu barang produksi. Contohnya adalah gandum. Gandum ini termasuk barang produksi karena bisa menghasilkan barang lain, yaitu bisa menghasilkan terigu. Kemudian alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Yang pertama adalah barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang berfungsi untuk menggantikan barang lain. Contohnya, beras dan jagung. Kalau tidak ada beras, maka bisa digantikan dengan jagung yang fungsinya sama. Atau yang lainnya, misalkan tidak ada mangkok, kita bisa menggunakan piring. Kalau tidak ada sendok, kita bisa menggunakan garpu dan seperti itu. Kemudian barang komplementer, yaitu barang yang berfungsi untuk melengkapi barang lain, saling melengkapi. Karena satu barang ini tidak akan berfungsi kalau tidak ada barang pelengkapnya.
Contoh kaos kaki dan sepatu. Gak mungkin kita menggunakan kaos kaki saja kalau tidak ada sepatunya. Begitu pula sebaliknya, kita tidak mungkin menggunakan sepatu tanpa menggunakan kaos kaki. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses produksinya. Ada barang mentah itu barang yang belum diolah, masih berasal dari alam. Contohnya kapas. Kemudian barang setengah jadi, barang mentah yang sudah diolah tapi belum siap pakai, dari kapas menjadi benang. Kemudian yang terakhir barang jadi. Barang jadi itu adalah barang yang siap pakai atau siap digunakan, yaitu baju. Sebetulnya ada satu lagi yaitu barang penolong. Barang penolong itu barang yang melengkapi barang jadi. Contohnya kalau baju ada kancing, ada renda, dan lain sebagainya. Kemudian alat pemuas kebutuhan berdasarkan pendapatannya atau perubahan pendapatan konsumen. Yang pertama adalah barang inferior. Barang inferior itu adalah barang yang jika pendapatan konsumen naik, maka dia akan mengurangi pembelian barang tersebut. Contohnya kalau kita membeli barang tiruan, kalau misalkan kita membeli, kalau kita punya pendapatan yang lebih, maka kita tidak akan membeli barang imitasi. Lebih baik kita membeli barang yang asli. Kemudian barang superior, barang yang jika pendapatan konsumen naik, dia akan membeli lebih banyak barang tersebut. Contohnya mobil mewah, ya iyalah daripada misalkan kita hanya bisa membeli mobil yang biasa, tapi ketika pendapatan kita naik, maka kita akan membeli mobil yang lebih mewah dari mobil sebelumnya. Seperti itu. Kemudian alat pemuas kebutuhan berdasarkan bentuk dan sifatnya. Ada barang tetap. Barang tetap itu artinya barang yang tahan lama. Waktunya bisa lebih dari 1 tahun. Contohnya mesin pabrik, itu bisa digunakan berkali-kali dan tahan lama. Barang bergerak, barang yang sifatnya tidak tahan lama, hanya dipakai beberapa kali saja. Contohnya bahan bakar, di sini tabung gas ya, LPG. Kemudian ada kegunaan alat pemuas kebutuhan. Jadi alat pemuas kebutuhan itu memiliki nilai guna dan nilai gunanya itu bisa kita tambah jika tepat gitu menggunakannya. Yang pertama, kegunaan bahan dasar atau elementary utility. Elementary utility, contohnya gini, bahan dasar ini akan meningkat kegunaannya jika memiliki bahan dasar untuk pembuatan sesuatu. Misalkan contohnya seperti kapas. Kapas dia memiliki elementary utility. Kenapa? Karena dia sebagai bahan dasar pembuatan baju gitu. Kemudian kegunaan bentuknya atau form utility. Si barang ini dia memiliki nilai guna karena kalau sudah diubah bentuknya. Contoh misalkan kayu. Kayu kalau belum diubah mungkin hanya sebagai bahan bakar saja. Tapi ketika kayu tersebut diubah menjadi kursi, menjadi meja, menjadi lemari, maka nilai gunanya akan bertambah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menurut kepemilikannya atau kegunaan kepemilikan atau ownership utility. Barang ini akan lebih berguna atau nilai gunanya meningkat jika digunakan oleh orang yang tepat. Contohnya misalkan alat kedokteran atau alat suntik itu akan tepat digunakan oleh dokter. Cangkul akan bertambah nilai gunanya kalau digunakan oleh petani. Seperti itu. Kegunaan waktu atau time utility. Barang ini akan berguna kalau dipakai di waktu yang tepat. Contohnya seperti payung. Payung akan berguna pada saat musim hujan. Jas hujan akan berguna pada saat musim hujan. Kemudian baju yang tipis itu akan berguna pada saat musim panas. Seperti itu. Dan terakhir, kegunaan tempat atau time utility. Jadi barang ini akan berguna atau nilai gunanya bertambah jika digunakan di tempat yang tepat. Contohnya seperti perahu di laut. Perahu akan berguna jika kita gunakan di laut, gak mungkin di sawah ya. Nah, kalau bajak, kayak traktor itu akan berguna kalau digunakan di sawah. Alat suntik itu akan berguna kalau digunakan di rumah sakit. Seperti itu adalah kegunaan alat pemuas kebutuhan. Oke, selanjutnya ada biaya peluang.
atau opportunity cost. Di sini konsekuensi dari kelangkaan. Adanya kelangkaan, maka kita harus melakukan pilihan. Karena ada pilihan, berarti ada yang dikorbankan. Ini adalah konsep untuk menuju biaya peluang atau opportunity cost. Kita sudah membahas bahwa di awal ilmu ekonomi adalah ilmu pilihan. Kenapa harus memilih? Karena terjadinya kelangkaan. Berarti kalau kita memilih harus ada yang dikorbankan. Pada saat melakukan pilihan, pilihlah yang paling rasional. Artinya manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Contoh kita dihadapkan misalkan nih, setelah kita lulus SMA, kita mau apa nih? Kita mau nikah atau kita mau kerja atau kita mau kuliah? Lihatlah manfaat yang paling tinggi. Kalau kita lihat manfaatnya yang paling tinggi, otomatis kita akan memilih kuliah. Walaupun biayanya besar, tapi kita lihat manfaatnya. Setelah kita kuliah, maka ketika kita mendapatkan pekerjaan, itu penghasilannya jauh akan lebih besar dibandingkan yang lulusan SMA. Seperti itu. Berarti ada yang dikorbankan. Apa yang dikorbankannya? Yaitu menikah dan juga kerja, seperti itu. Nah, untuk mengatasi kelangkaan, maka kita harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Jadi apa biaya peluang? Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dapat dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Itu biaya peluang. Selain biaya peluang, untuk mengatasi kelangkaan, untuk memilih itu ada skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Skala prioritas adalah kebutuhan mana yang lebih dipentingkan, didahulukan dari kebutuhan yang lain gitu. Kalau berdasarkan skalanya, paling dibutuhkan itu adalah prioritas pertama itu adalah kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekarang. Prioritas yang kedua adalah kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Prioritas yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Makanya kita biasanya menggunakan skala atau rincian atau tabel mana nih kebutuhan yang paling kita utamakan daripada kebutuhan yang tidak terlalu kita pentingkan. Dan yang terakhir, pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan cara membuat pembukuan keuangan, memonitor dan mengevaluasi secara berkala, kemudian membiasakan diri untuk. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Ini untuk konsep dasar ilmu ekonomi part pertama. Nanti kita lanjutkan ke part kedua. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.